Recording now. Oke. Oh ya, sama ini juga saya minta kan kalian untuk membuat kelompok ya. Saya minta atau malam ini paling lambat kalian submit nama-nama kelompoknya ke saya gitu ya. Karena itu akan saya daftarkan di untuk di website gitu. Oke. Ini masuk kan? Oke, here we go. Oke. Oke, share screen. Oke, share screen. Sorry. Oke, sebelum dimulai ada yang mau tanya nggak mengenai tugas kelompok? Nanti saya jelaskan dulu ininya apa untuk yang bisnis model kanvas. Jadi kalian bisa ada bayangan kalau misalkan kalian membuat tugas kelompok, usaha seperti apa. Jadi kalian ada bayangannya. Jadi cara-cara seperti ini gitu loh. Oke ya, kita mulai aja. Oke. Business plan kita tuangkan salah satu adalah dalam bentuk business model canvas. Kita lihat di sini apa tuh business plan? So what is business plan anyway? Business plan merupakan sebuah dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk bisa menjual barang ataupun jasanya dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini yang bisa memuaskan dan juga menarik bagi para penyandang dana. Kenapa sini ada penyandang dana? Kenapa sini ada investornya gitu loh? Kita lihat, misalkan kalian itu memulai usaha, idenya dari kalian, terus ya kalian kumpulkan modalnya, tapi sayangnya model ini kurang. Kalaupun bisa juga ya pasti ya usahanya itu karena tersendat-sendat, maksudnya ya tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di bisnis plan kalian gitu loh. Nah makanya kenapa di sini perlunya adanya investor atau penyandang dana, jadi mereka yang akan menginjeksi dananya atau menginjeksi uangnya kepada usaha kalian gitu loh. Nah, kemudian bagaimana dengan cara pengembaliannya? Jadi yang pernah ditawarkan, jadi pengembaliannya itu bisa dalam bentuk profit sharing gitu loh. Profit sharing dalam artian misalnya dapat artinya gini, misalnya pada misalnya mungkin usaha ini akan bisa mencapai profit itu, akan bisa mencetak profit itu misalnya pada bulan ke-10 atau mungkin pada masuk tahun kedua, misalnya di bulan ke-15 gitu loh. Di situ kalian menjelaskan dalam laporan keuangan kalian bahwa kalian sudah mulai bisa mencetak profit atau sudah mulai bisa mendapatkan keuntungan dari usaha kalian gitu loh. Nah, jadi pada saat usahanya sudah bisa menuai keuntungan, baru nanti itu profitnya akan dibagi antara kalian sebagai pengusaha dengan investor gitu loh. Misalnya investor itu mendapatkan bagian 60%, kemudian nanti investor atau penyandang mendapatkan bagian 60% dari total profit. Kemudian kalian sebagai pengusaha mendapatkan sisanya yaitu 40%. Itu terus sampai kepada misalnya satu titik tertentu yang namanya BEP, break even point, di mana kalian sudah bisa jadi laporan keuangan kalian itu sudah nggak merah lagi, jadi kan sudah benar-benar bisa meraup keuntungan, baru nanti di situ dirubah polanya atau dirubah komposisinya. Jadi kalian mendapatkan 60% dari total profit, sedangkan nanti yang si fundernya, si investornya akan mendapatkan sisa sampai 40% gitu loh. Nah, biasanya kerjasama ini berlangsung selama katakan 5 tahun ataupun 10 tahun. Jadi tergantung dari kemampuan kalian untuk bisa mengembalikan
pokoknya berikut dengan apa namanya profitnya gitu loh. Gitu. Dan tidak nanti ada hitung-hitungan, ada hitung-hitungannya gitu kan, hitung-hitungan di atas kertasnya. eh, Kalian itu berarti akan mampu mengembalikan itu pada salah mengembalikan apa pokoknya itu misalnya di bulan kesekian, misalnya pada saat setelah kalian mencetak mendapatkan profit gitu kan ya. Oke. Atau mungkin juga definisi menurut Histrich itu dia mendefinisikan bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan. Jadi baik itu dari sisi internal maupun juga dari sisi eksternal mengenai perusahaan ya gimana ya untuk memulai usaha yang isinya merupakan jadi dalam ada perencanaan, permodalan gitu ya. Kemudian juga dari sisi manufacture-nya, kemudian juga dari sisi sumber daya manusianya gitu loh. Gitu. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Ada yang ditanyakan mungkin silahkan kalau ditanyakan. Lanjut Oke. dulu aja. Oke, kita lanjut dulu aja ya teman-teman ya. Nanti kalau ada tanyakan silahkan saya diinterrupt juga nggak apa-apa. Coba sebentar. Saya sebentarnya saya coba bikin ini dulu, bentar bikin report. Oke, kita lanjut. Apa sih manfaat dari bisnis plan itu kira-kira kalau menurut kalian? Yang pertama adalah sebagai panduan atau guidance dalam menjalankan usaha. Jadi kalian bikin guidance dulu, kayak bikin manual book-nya. Jadi manual book itu berisi misalnya catatan-catatan, misalnya siapa yang menjadi target market kalian, kemudian juga produknya itu bisa produknya seperti apa, kemudian juga bagaimana cost structure-nya, kemudian juga siapa yang akan menjadi apa namanya supplier kalian, kalau mengambil produknya dari mana, itu semuanya itu sudah digambarkan di business plan ini. Lalu yang kedua, yang tadi seperti saya katakan, diperlukan untuk mencari sumber pendanaan, yang salah entah itu mungkin dari bank atau mungkin dari lembaga keuangan non bank. Jadi misalnya kalau ada satu lembaga yang memang dia customer itu memang sifatnya bisnis gitu. Jadi bukan kalau bank itu kan ada yang customer atau sorry nasabah bisnis atau nasabah retail gitu kan. Nah ini ada lembaga keuangan yang non bank yang mereka memang fokusnya itu kepada nasabah bisnis. Jadi mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan. Jadi misalnya company yang memang membutuhkan misalnya injeksi modal misalnya untuk sementara waktu, misalnya let's say kita jangka waktu 6 bulan sampai 12 bulan nanti ada hitung-hitungannya apakah nanti pengembalian biasanya sih kalau gitu kan pengembalian uang pinjaman berikut dengan misalnya bunganya atau interest atau mungkin kalau misalnya sifatnya project base gitu ya pembangunan infrastruktur itu misalnya ya kita misalnya mereka minjem itu sekian miliar nanti kemudian dikembalikan itu misalnya berikut dengan ya modal berikut dengan juga apa namanya pokoknya itu yang dikembalikan pokoknya berikut setelah dengan profitnya gitu loh. Lalu yang ketiga kita berusaha untuk mendapatkan gambaran kira-kira nanti usaha kita ke depan itu 5 tahun akan datang seperti apa gitu loh. Tentunya sini semua juga tentu dengan catatan-catatan dengan asumsi-asumsi yang kita buat saat ini gitu loh. Ya kan bukan berarti itu ini pasti akan sama atau mungkin tidak akan ada perubahan, tetapi ya pasti kita akan melihat asumsi-asumsinya setiap tahunnya gitu. Misalnya oke di tahun 2021 pasti kita akan melihat bahwa ketika kita bikin rencana untuk tahun 2021 pasti kita membuat rencana itu dimulai pada bulan-bulan Oktober gitu dengan asumsi bahwa COVID-19 itu pandemi ini masih tetap berlanjut gitu kan. Kalaupun misalnya sudah ditemukan vaksinnya, kita nggak tahu nih vaksinnya sudah bisa mulai diproduksi kapan dan kapan sudah bisa didistribusikan kepada masyarakat luas gitu kan. Ternyata ya itu ya juga pasti perlu diperhatikan gitu bahwa
situasi di lapangan itu sangat mempengaruhi pada kondisi usaha kita gitu kan ya. Gitu loh. Oke, next. Alur membangun bisnis antara dulu dan sekarang. Mungkin kalau kalian sempat melihat video saya yang kemarin di YouTube itu ya, itu saya menjelaskan bahwa orang tua kita atau mungkin para orang-orang zaman dulu itu kalau mereka ingin memulai usaha, mereka tuh memulai karena bukan melihat adanya kesempatan atau opportunities di luar sana. Mereka tuh nggak belajar seperti itu, tapi mereka membuat usaha atau mereka memulai usaha didorong karena kondisi keterpaksaan gitu loh. Gue nggak punya pilihan lagi. Gue datang ke kota besar, misalnya ke Jakarta, dari kampung, dari desa. Saya datang ke Jakarta, saya nggak punya suatu saya nggak punya keahlian, saya nggak punya expertise. Misalnya saya nggak pendidikan saya masalah pas-pasan, ya yang saya punya misalnya apa berdagang. Akhirnya apa mereka berdagang di pinggir jalan atau sering juga disebut dengan kaki lima, misalnya dagang cincau, dagang makanan, dagang apa namanya ya soalnya kayak Starling, Starbucks keliling itu yang apa kopi yang saset yang berikut dengan air panasnya dia bawa pakai sepeda atau mungkin dagang yang lain gitu loh. Nah semua itu ya itu karena kondisi keterpaksaan. Misalnya mereka datang dari Jawa, keahliannya itu hanya misalnya apa keahliannya itu adalah misalnya menjahit. Ya udah ya dia membuka usaha jahit walaupun di situ dia belum melihat adanya peluang usaha untuk jahitan itu akan sukses, akan berhasil gitu. Tapi hanya itu satu-satunya kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Makanya dibuatlah usaha jahit gitu loh. Oke, ini kan berbeda dengan sekarang, di mana kondisinya itu misalnya ada ide, kita punya ide, oke kita bikinkan bisnis model kanvasnya, BMC-nya, kita bikinkan modelnya, terus kita validasi, kita cek apakah sini maksudnya eh, bisa menghasilkan uang atau bisnisable gitu kan, apakah ini bisa apakah ini bisnis yang profitable gitu, walaupun salah profitnya nanti akan kita lihat mungkin di bulan kelima atau bulan ke-6 gitu ya, itu seperti apa gitu. Nah kemudian dari situ kita bikinkan BMC-nya, baru kita susunkan bisnis plan-nya, baru misalnya kita pitching maksud dalam artian ya coba kita ajukan salah kepada pihak funder, kepada pihak investor, mungkin baik dari pihak lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan bank, itu tergantung gitu kan. Nah biasanya kalau kita coba lembaga keuangan non bank di mana dengan sistem profit sharing, berarti ya kita minjem 2 miliar, nanti 2 miliar itu kita kembalikan berikut dengan profitnya, pembagian profitnya ya tadi yang 40 buat si pengusaha, 60 buat si funder. Kemudian setelah bisnisnya itu mulai mencapai titik BEP, break even point, setelah itu baru nanti dibalik. Misalnya si fundernya cuma hanya mendapat 40%, pemilik usahanya mendapatkan 60% gitu loh. Oke, sampai sini datanya mungkin teman-teman. Kita lanjut ya. So, apa itu BMC? BMC adalah merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis yang dengan menyajikan bentuk visual. Jadi seperti hal kayak kanvas lukisan. Yang kanvas lukisan itu kan dalam satu halaman gitu ya. Satu halaman dan itu supaya apa? Supaya mudah dimengerti dan juga mudah dipahami gitu loh. Baik oleh si pembacanya, baik dari si pihak pengusaha dan timnya atau karyawan, maupun juga untuk pihak fundernya gitu loh. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Oke, Reza masuk. Oke. Gitu ya. Jadi bentuknya itu jadi satu halaman full. Nanti saya coba tunjukin ke kalian sebentar. Sebentar ya. Where the hell is it? Oke, we go.
Ada yang nanya di chat tuh, Pak. Ya, gimana? Sebentar. Just a moment. Mana nggak ada chatnya? Ini di saya ada nih. Di Daniel. Oh, di Dari grup. Daniel. Di grup. Enggak. Di chat ini, chat Zoom. Kok nggak ada di saya? Serius, benar, serius. Apa dia bilang, nanya apa? Saya baca aja ya. Pak mau tanya, ya. Ada tips buat dapetin investor bekerja sama dan mendapatkan keuntungan bersama nggak, Pak? Gimana tuh? Kalau saya punya channelnya, serius. Saya punya channelnya. Mau sampai butuh berapa, sampai butuh puluhan miliar, ratusan miliar, saya punya channelnya. Serius beneran. Sekarang tergantung dari itunya apa, tergantung dari usahanya. Memang untuk bisa mendapatkan apa yang pure profit sharing ya agak susah. Tetap walaupun misalnya mau profit sharing, misalnya sistem tadi yang bagi hasil 40-60%, dari fundera tetap meminta apa yang namanya minta jaminan aset gitu loh. Walaupun juga ada memang yang bilang oke, nggak apa-apa, 40-60 langsung pure profit sharing. Jadi tapi dilihat juga kelayakan dari bisnisnya gitu. Bisnisnya sudah jalan berapa lama gitu loh. Ya kan, bisnis sudah jalan berapa lama. Nah, kemudian juga jangan, oh ini bisnisnya udah bagus nih, udah jalan salah 10 tahun, 15 tahun, berarti kan itu sudah stabil kan, karena bisa bilang sudah melewati masa-masa kritis ya. Masa kritis biasanya itu setahun ke 3 tahun pertama gitu kan. Jadi tahun pertama, jadi apakah nanti si owner ini akan banting setir ke usaha apa, banting setir melanjutkan entah dia mengganti usahanya atau dia menutup usahanya sama sekali gitu kan. Gitu. Nah, kalau maksudnya berarti ini untuk usaha yang baru atau usaha yang sudah existing nih untuk mendapatkan investor ini, sih nggak tahu nih. Nah, asumsinya kalau misalkan tadi usahanya sudah berjalan lama, itu bisa. Tapi misalkan kalau di usahanya baru, nah usahanya baru ini yang perlu adanya apa yang bisa dibilang namanya angel investor gitu loh. Bisa angel investor, jadi misalkan jadi memang investor yang sekaligus juga dia mendampingi usaha yang masih baby ini gitu loh, masih dalam tahap pengembangan gitu loh. Kalau saran saya, kalau kalian baru mulai, kalian mulai dari hal yang kecil dulu gitu loh. Jadi maksudnya gini loh, dalam kan gini, Pak, kita kan pengen punya apa, misalkan misalnya kalian membuat startup misalnya bikin aplikasi gitu ya, aplikasi mobile game atau aplikasi apapun itu. Pak, kita kayaknya perlu sewa tempat, serius gitu, sewa tempat mungkin. Udah ada, kalian sudah bisa menghasilkan belum? Kalian mendapatkan uang untuk misalnya sudah bisa bisa menghasilkan uang nggak untuk bisa membayar sewa tempatnya itu gitu loh. Gimana kalau misalnya usaha itu dimulai dari rumah? Nah, saya katakan dari mana? Pak, memang di rumah bisa ya Pak ya? Bisa aja, kenapa enggak? Buktinya apa? Dari Google, ya kan? Google, Apple, siapa lagi? Berapa perusahaan-perusahaan yang lain? Mereka juga memulai usahanya. Microsoft, jika itu mereka memulai usahanya dari mana? Dari rumah gitu loh. Steve Jobs almarhum, dia memulai usahanya dari mana? Dari rumahnya dia gitu loh. Ya kan, dia bersama Steve Wozniak, itu juga dia memulai usahanya untuk membuat aplikasi kan. Dia semua memulai usaha itu dari rumah gitu loh. Yang dari yang cuma sekedar hobi, kemudian hobinya itu dimonetize, dia akhirnya bisa membuat perusahaan gitu loh. Kenapa juga kalian nggak coba memulai usaha itu dari rumah gitu loh. Memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan aset di rumah yang sudah ada tanpa harus misalnya sewa tempat. Sewa tempat sih oke, keren sih emang misalnya gitu. Tapi kan ya sewa tempat juga kan pasti butuh uang gitu. Gitu. Atau mungkin juga kalian bisa juga memanfaatkan yang namanya co-working space gitu loh. Co-working space misalnya kalau kalian tinggal di daerah Jakarta Timur dan sekitar, atau mungkin di Bekasi itu di Bekasi Barat tuh di mana di Giant Hyper Mall
Itu di lantai 3 itu dia ada yang namanya e-connection gitu. E-connection itu sebagai tempat untuk co-working space gitu loh. Jadi kalian bisa sewa tempat di situ ya, bisa sewa tempat ya walaupun cuma kecil, mungkin cuma yang sekedar 2-3 orang. Sorry, supaya kalian bisa mendapatkan ambience atau suasana memang kayak benar-benar di kantor ya, kalian bisa memanfaatkan co-working space gitu loh. Jadi memang ya kalian bayar sesuai dengan ya pembayarannya ya bisa ya enak gitu ya, dia tidak terlalu seperti kalian menyewa ruko yang harus tahun 2 tahun gitu kan. Ya kan. Nah, itu kalian bisa juga memanfaatkan co-working space. Ada lagi satu lagi co-working space itu yang di Golden Trolley itu yang di mana? Golden Trolley yang di Gunung Sahari itu di lantai 2-nya ada. Itu juga sama co-working space. Jadi dulu itu dulu adalah toko buku Gramedia, tapi karena Gramedia di Golden Trolley itu yang di Gunung Sahari itu sepi, jadi akhirnya mereka tutup Gramedianya. Kemudian space itu digunakan untuk co-working space gitu loh. Itu juga cukup bagus. Terakhir saya sana tuh tahun lalu, beberapa bulan lalu sebelum COVID, itu tempatnya enak kok, cozy gitu. Memang tempatnya ya tempat kayak zaman sekarang gitu loh ya. Jadi kalian datang ke kantor ya, dia kayak misalkan datang ke kampus aja ya pakai kaos, celana jeans gitu, yang nggak harus yang formal banget, yang casual juga nggak masalah. Mau pakai sendal jepit pun juga sok-sok aja gitu. Itu juga ada ruangan meetingnya, jadi kalau nggak masalah kalian sewa tempat ya paling cuma nyempus untuk 2-3 orang, jadi dia kayak ada kubikel kita, ada kubikel yang kecil, sewa tempat 2-3 orang ya cukup. Mungkin ada ruangan meetingnya, nanti juga akan dibuatkan saluran teleponnya semuanya gitu loh. Itu kan jadi seperti itu. Itu misalkan kalian mau sewa bulanan, sewa tahunan juga bisa gitu. Atau bahkan juga dibantu untuk pendirian akte perusahaannya juga bisa dibantu untuk pendirian di situ. Seperti itu gitu loh. Jadi saran saya sih kalau kalian sebelum kalian bisa mendapatkan funder, mendapatkan investor, ya kalian coba aja mulai usaha yang dari yang kecil dulu yang sesuai dengan kemampuan gitu. Gitu. Kalau itu menurut saya, saran saya seperti itu gitu loh. Gitu. Oke, menjawab nggak kira-kira nih? Tadi siapa kira-kira menjawab nggak pertanyaan saya? Daniel. Daniel gimana Daniel? Menjawab. Daniel malah mute lagi. Neo. Menjawab katanya. Pie. Menjawab nggak? Menjawab Pak, menjawab. Menjawab ya, oke. Jadi intinya sih gini, kalau mungkin kalian akan melanjutkan Pak, kira-kira usaha apa yang cocok sekarang ini Pak? Ya kalau menurut saya sih ya balik lagi seperti apa yang dikatakan oleh Bob Sadino almarhum ya. Jadi usaha yang baik itu adalah usaha yang dijalankan. Jadi bukan usaha yang ditanyain terus Pak usaha cocok apa, usaha kira-kira gimana. Tapi ya udah jalanin aja dulu gitu loh. Kerjanya dulu. Gitu. Dan di rumah saya punya ya misalnya kalian Pak, tapi kalau menurut saya sih, saya punya kangen seperti ini, Pak. Tapi saya bisa kuliner, ya udah, jalanin aja kuliner. Tapi kuliner gimana caranya, Pak? Saya buka restoran. Ya udah, kalau sekarang ini ada yang namanya konsep dark kitchen, tau kan dark kitchen? Sorry. Dark kitchen dalam artinya gini, misalkan kalian lapar, kalian mager, apa yang kalian lakukan? Pasti akan buka handphone gitu kan, masuk ke aplikasi misalnya ojek online, misalnya GoFood atau GrabFood, kalian pesen makanan. Pada saat kalian ingin ngetik gitu ya, yang kalian ketik itu apa? Nah, jenis makanannya atau nama restorannya? Jenis makanannya. Jenis makanannya. Misalkan kalian lagi ngidam nasi goreng, ya ketiknya nasi goreng. Keluar tuh ada nasi goreng bakmi GM, nasi goreng Solaria, nasi goreng dekat rumah kalian gitu, nasi goreng misalnya Bu siapa, nasi goreng Bang Rofik, apapun itu gitu kan. Kalian lihat tuh, ini kok harganya bakmi GM mahal ya gitu kan. Ya pasti bakmi GM lah, wajar kan, memang dia udah terkenal. Solaria mungkin ya harganya lebih terjangkau lah ya, dia tahu sendiri kan Solaria. Ya masih di bawahnya bakmi GM gitu harganya. Terus tadi Bang nasi goreng Bang masalah Bang Rofik nih lagi ada promo nih, udah ini diambil. Dan kalian tahu nggak misalnya nasi goreng Bang Rofik itu dibikinnya di mana?
Kepikiran nggak sama kalian? Enggak. Ya, jadi mungkin dia di dapur rumah gitu loh, ya kan? Iya. Atau mungkin dia menyulap yang tadinya garasi mobil dia mungkin karena dia di PHK, tapi dia harus banting setir. Jadi garasi rumahnya disulap menjadi apa? Menjadi tempat apa? Jadi dapur, jadi kitchen. Jadi akhirnya alhasil ya disitulah dibikin nasi goreng gitu loh, ya nasi goreng dan juga menu makanan lainnya misalnya gitu apa ya, apapun itu gitu loh. Gitu kan. Nah, itu yang maksud dengan konsep dark kitchen gitu loh. Lo nggak tahu ini nasinya ini dibikin gimana gitu loh. Bisa jadi mungkin nasi goreng Bang Rofik, karena dia mungkin Bang Rofik ini dia keahliannya adalah apa? Misalnya dia di pecel lelenya, pecel lele dan nasi uduk, mungkin nasi uduk goreng sebagai tambahan menu saja. Akhirnya dia apa? Dia minta tolong kepada tetangganya, memanfaatkan, siapa? Sis, bikinin gue itu dong nasi goreng nih. Alhasil dia lah bikin nasi goreng gitu kan. Kemudian kemudian dibawa nasi goreng itu ke tempatnya Bang Rofik. Mungkin rumahnya nggak jauh-jauhan gitu, deket-deketan gitu kan. Akhirnya apa? Dikasih label nasi goreng Bang Rofik. Padahal yang bikin bukan Bang Rofik, yang bikin mungkin orang lain, tetangganya gitu. Tapi kita nggak tahu. We have no idea. Bahwa sebenarnya yang bikinnya itu adalah tetangganya mungkin gitu loh. Ya kan? Itu seperti itu. Jadi kita tuh apa namanya? Sekarang ini konsepnya seperti itu gitu loh. Dark kitchen gitu loh. Bahkan juga ada apa namanya, ada salah satu perusahaan penyedia atau perusahaan catering menyediakan makanan untuk airlines. Mereka juga membuat konsep seperti itu. Jadi udah, lo aja yang jualan, gue yang bikinin makanannya gitu loh. Gue sebagai kitchennya, lo yang di depan sana gitu loh. Ada yang seperti itu. Lo mau pesan apa, gue yang bikinin. Lo maunya apa, gue yang bikinin gitu loh. Lo mau bikin apa? Spaghetti, mau berapa porsi? Gue yang bikinin. Lo yang jualan sana ke depan gitu loh. Baru ntar dianterin produk shop gitu loh. Itu sekarang. Sekarang trennya seperti itu gitu loh. Jadi lo tuh nggak harus punya segalanya untuk bisa jualan gitu loh. Lo bisa mungkin berpartner dengan teman-teman yang lain. Mungkin tiba-tiba ada yang mesen Bang Rofik ini mungkin dia punya roti bakar. Tapi ternyata mungkin roti bakarnya bukan dia yang bikin. Mungkin adiknya yang bikin gitu loh, tetangga rumahnya tuh nggak jauh dari rumahnya Bang Rofik. Roti bakar atau mungkin martabak. Ya kan, karena dia nggak mau kehilangan pasar, karena dia nggak mau kehilangan pelanggan, ada yang cukup banyak minta martabak, sedangkan dia nggak punya kemampuan untuk bikin martabak. Akhirnya apa? Dia menggandeng adiknya. Adiknya mungkin punya usaha martabak tapi agak jauh. Udah lo bikin martabak sesuai kemauan gue kayak begini, oke ya? Oke, lo kasih harga murah ya, sip. Oke, udah berarti atau profit sharing, cep. Ada yang pesan, dia bilang sama adiknya, bikin martabak coklat satu, cep, oke bikin, cep, dianterin gitu loh. Gitu. Itu sekarang terjadi konsep seperti itu gitu loh. Oke ya, jelas ya. Jadi dunia bisnis berubah gitu loh. Apalagi sekarang kalau di Jakarta, misalkan kalian bikin usaha kuliner, kalian punya restoran, ya kalian harus bisa muter otak supaya gimana caranya supaya kalian tidak kehilangan omset. Jadi apa? Karena apa? Karena kan salah lo nggak boleh customer tidak boleh makan di tempat, hanya bolehnya apa? Pesan bawa pulang atau delivery atau dia nerima pesanan dari ojek online gitu kan. Cuma 3 itu doang nih pemasukannya. Sedangkan kalau dulu mungkin kalau yang paling banyak kan pasti ya untuk makan di tempat dong gitu kan. Makanya restoran dibikin suasana senyaman mungkin, sekosi mungkin gitu kan ya. Saya bisa mungkin orang datang ke restoran supaya dia bisa memesan lebih banyak gitu kan. Ya kan? Coba kalau misalnya kalian pesan bawa pulang pasti pesanannya tidak akan sebanyak kalau kalian nggak makan di tempat gitu loh. Ya kan? Ya kalau kalian pesan bawa pulang pasti yang pesan apa? Pasti makanannya doang kan, minuman nggak termasuk kan? Minuman ada kok di rumah, mau bikin aja teh mau ada di rumah, tinggal celup aja kicik bikin teh celup itu gampang. Tapi kalau kalian di restoran ya pasti tetap ya kalau walaupun mesennya teh ya kalian tetap bayar gitu. Masalahnya teh panas, teh tawar, tetap kalian harus bayar gitu kan. Kalau walaupun bisa refill ya tetap aja kan kalau mesti bayar. Kan di situ kan dapat profit lebih restoran gitu loh. Gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, jawab ya. Menjawab pertanyaan ya. Memang
intinya adalah kalau kalian mau mulai usaha, ya jalanin aja dulu yang ada. Jadi tanpa harus mengeluarkan modal yang segede-gede gajah, segede-gede apa modal tiba-tiba langsung injek dana gede di situ. Tapi apakah yakin? Maksudnya yakin dalam artian apakah benar lo bisa mengelolanya gitu loh. Ini kita bicara mengenai duit gitu kan, itu bicara mengenai apalagi kalau ada dapat kepercayaan dari mungkin investor, mungkin tetangga, saudara, atau mungkin orang tua, tetap itu deh ya, uang itu yang harus kita kelola dengan baik gitu loh. Lagi misalnya orang tua dari hasil uang pensiunnya dia bantu anaknya supaya bisa memulai usaha. Kalau menurut saya sih coba, kalaupun bisa menggunakan dana orang itu coba gunakan dengan sebaik-baiknya, dan sebisa mungkin coba kita tahan dulu. Yakin? Apakah kita yakin kita bisa mengelolanya? Maksudnya dalam artian kita mengembalikan uangnya dan juga dengan loss sama profitnya gitu. Itu sih pertimbangan saya gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini Oke, ini seperti ini yang saya maksud dengan namanya bisnis model canvas. Nanti saya itu deh saya share ke kalian. Jadi sini semuanya dalam satu halaman yang sama gitu loh. Didesain oleh siapa? Didesain oleh siapa? Mungkin kalau misalnya orang yang sama, tulis saya sama. Kalau mungkin kalau misalnya yang desain oleh orang lain, misal ada nama konsultannya, ditulis nama konsultannya, untuk ditujukannya kepada siapa, kemudian tanggalnya, kemudian versi berapa. Ini yang penting. Salah tanggal hari ini tanggal 1 Oktober versi 1. Ntar ada lagi revisi berarti misal tanggal kapan, misalnya tanggal 3. Berarti misalnya apa? Berarti version masalah 2.0 gitu, masalah 1, 2, 3 gitu loh. Gitu kan? Atau terserah misalnya mau 1A, 1B, 1C terserah. Tapi kalau menurut saya bandingkan 1, 2, 3 gitu aja yang lebih gampang gitu. Daripada ntar kalau bingung 1A, 1B, 2, 2A, 2B bedanya apa gitu kan. Gitu loh. Oke, ini ada apa? Ada 9 elemen. Ada 9 elemen masing-masing di sini. Itu diantaranya itu adalah mulai dari apa? Kita mulai dari mikirin siapa customer kita, kemudian apa produk yang akan kita jual, kemudian gue jualan lewat mana, bagaimana gue bisa menghubungi konsumen, atau menghubungi customer, aktivitasnya apa saja, sumber dayanya dari mana-mana saja, partner gue siapa, gitu loh, sumber penghasilan gue dari mana, dan kemudian struktur apa pembiayaan usaha gue seperti apa, itu cuma dibahas di situ. Oke, coba kita lihat secara detail satu persatu. Oke, oke, share screen, there we go. Coba sebentar. Oke, jadi ada 9 blok utama. Ya, 9 blok utama itu semuanya dituangkan dalam satu halaman. Nah, 9 blok itu terdiri dari apa-apa saja. Kita lihat. Jadi ada offering, ada customer, dan juga ada infrastructure gitu loh. Jadi dari 9 yang tadi itu dibagi ke dalam 3 bagian utama gitu loh. Jadi pertama adalah offering, customer, dan infrastructure gitu loh. Oke, sama sini ada pertanyaan enggak? Oke, kita lihat dulu. Apa sih kegunaan dari BMC ini? Jadi BMC ini dapat digunakan untuk semua jenis bisnis, all business lines, termasuk juga untuk lembaga yang sifatnya non-profit gitu loh. Non-profit organization. Lalu yang kedua, BMC juga dapat membantu dan mempercepat proses analisa kekuatan dan kekurangan bisnis. Jadi ada strength dan weakness-nya. Itu yang akan dianalisa. Strength itu kekuatan organisasi gue apa, kekuatan usaha gue apa, kemudian weakness-nya apa. Misalnya weakness-nya tuh kekurangan dari bisnis gue, bukan dari usaha gue. Misalnya apa, modal terbatas, mungkin
mungkin peralatan memasak yang terbatas gitu kan ya, atau mungkin sumber daya manusia yang terbatas gitu. Kalau kekuatannya misalnya apa, dari segi makanannya, mungkin makanannya itu memiliki nama yang unik, atau mungkin juga jenis makanannya yang belum pernah dijual di Jakarta gitu kan ya, sehingga orang punya rasa ingin tahu yang besar gitu kan. Nah, kemudian juga kita harus juga bisa mengetahui opportunities dan juga threats-nya. Opportunities itu adalah peluang di luar sana seperti apa, dan juga apa yang menjadi threats-nya, apa yang menjadi halangan atau mungkin hambatannya. Misalnya hambatannya adalah misalnya dari gaya beli masyarakat yang menurun, atau mungkin juga dari kompetitor atau dari pesaing yang mungkin ya menjual jenis makanan yang berbeda tetapi harga yang kurang lebih sama. Kenapa? Kenapa itu menjadi threats? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian juga ya makanya kita perlu menganalisa gitu loh. Kelebihan saya apa, kekuatan saya apa, kemudian ada nggak peluang di luar sana gitu loh. Peluangnya apa dan juga threats-nya apa gitu, sehingga kita bisa menyikapi semuanya gitu loh. Oke guys, kita break dulu ya teman-teman ya. Oh ini dia chatnya, oh my gosh. Oke, sorry saya tadi chatnya ternyata ada di pojok sini ya, gue nggak baca ya, ampun. Maaf. Oke, kita break dulu ya. Nanti kan karena ada azan zuhur, nanti kita break dulu 10 menit. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 11.41, berarti kita balik lagi jam 12 kurang gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa break dulu, kalian mau break mungkin ya untuk mau sholat dulu silahkan. Kayak mungkin nanti kalau misalnya kalian mau sholat mungkin waktunya agak lama, nggak masalah. Nanti kalian bisa nyusul masuk pagi aja gitu, nggak apa-apa. Oke ya, I'll see you guys around, so don't go too far.